Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, season kedua sudah selesai. Tadi dari awal-awal Kang Nanik udara tuh langsung ya Kang Nanik ya, Langsung sehat. langsung sejuk. Terasa nggak Pak? Iya. Besar banget kan, sejuk gitu. Terus lama-lama hening. Untuk yang pikir nafas tadi, silahkan Gus Jaki diurai Gus dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin nafas yang kedua ini pada malam hari ini Ya, saya merasakan di situ udara tuh berputar di atas kepala, oh ada udara berputar di atas kepala, masuk ke dalam masuk ke kepala, ubun-ubun, ubun, sejuk. sejuk. Terus, Kemudian saya di situ bertemu dengan Buya. Nah, di mana bukan di sini, yang pasti asing tempatnya. tapi ada Buya di situ, ada guru rohani kita. Beliau langsung to the point, langsung berkata kepada saya itu, katanya langkah pertama langsung berikan, Langsung berikan. Iya, jangan menunggu waktu, jangan menunggu waktu. karena kebanyakan di dalam menunggu waktu itu bisa menjadi batal, bisa menjadi penghalang. Jadi penghalang. Iya. Kemudian Buya melanjutkan pembicaraannya. Langkah yang kedua, Langkah yang kedua, itu jangan pernah merasa memiliki. jangan pernah merasa memiliki. Ya. Langkah yang ketiga, hilangkan dirimu. Hilangkan dirimu. Langkah yang ketiga, hilangkan dirimu. Langkah yang keempat, ini yang terakhir, Ya. lihatlah di situ ada Tuhanmu. Lihatlah di situ ada Tuhanmu. Sampai di situ, sampai jam terakhir ini kebetan. Oke. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari kalimatnya, ya, langkah pertama langsung berikan, jangan menunggu waktu, karena dalam waktu itu ada penghalang. Yang kedua, langkah kedua, jangan pernah merasa memiliki. Langkah ketiga, hilangkan dirimu. Dan langkah keempat, lihatlah di situ ada Tuhan. Jadi ini ya langkah-langkah yang kata beliau, kata guru mulia kita Buya Sakur ini, maksudnya supaya dermawan ya, supaya kemanfaatan itu sampai ke tempat Gus. Maksudnya supaya kalau kita transfer uang itu bisa langsung masuk ke nomor rekening, WD. Gitu, bisa langsung masuk ke nomor rekening gitu. Jadi amal kita itu begitu kita beramal langsung sampai tempat. Nah, caranya harus melewati 4 kiat ini. Tidak pending. Iya, nggak pending gitu, nggak ditunda gitu. Nah, caranya harus melewati 4 tahap ini gitu. Nah, langkah pertama ya langsung berikan, jangan menunggu waktu, karena di dalam waktu itu ada penghalang. Maksudnya begini ya, ketika WD ya, kita dikasih rezeki oleh Allah 100.000 ya, karena kata Allah dalam rezekimu yang 100.000 ya, itu
ada ya hak Allahnya yang dititipkan masuk ke dalam uang yang 100.000 itu. Nah, dari 300.000 itu ya 30.000 yang untuk Allah. Adapun untuk orang yang belajar ya untuk mencintai Allah dengan berbagi, ya silakan mau dari 1.000 dulu, mau 2.000 dulu, mau 5.000 dulu, ya terserah. Ya, yang penting ada belajar untuk dermawan, ada belajar untuk manfaat. Nah, di sini maksudnya ya, langkah pertama langsung berikan, jangan menunggu waktu, karena di dalam waktu itu ada penghalang. Kita dapat uang nih, Gus, 100.000 ya. Hak Allahnya kan 30 ya untuk Allahnya. Nah, itu seharusnya dipercepat aja gitu. Jangan ditunda. Umpama kita di sini di Tegalgubug ya, kerjanya di Arjawinangun ya. Nah, dari Arjawinangun ini ke Tegalgubug gitu ya, udah yang 30.000 artinya di jalan gitu. Artinya ketemu dengan pengemis ya, ketemu dengan umpamanya yang ngebeca yang belum dapat penglaris ya, terus ada yang mikul-mikul kembang atau ke siapa aja. Nah, maksudnya itu cepat diberikan gitu, jangan sampai nunggu. Nah, maksudnya kalau sampai nunggu ya, itu nanti dirampok oleh iblis, dijegal oleh iblis, sehingga apa? Uang yang 30.000 itu nanti tidak sampai tempat. Sampainya ke rumah gitu. Sedangkan kalau iya, kalau kita dapat rezeki 100.000 umpama ya Gus ya, masuk semua ke rumah ya, tanpa disadari kita sedang mewariskan neraka dalam keluarga kita, Gus. Iya, karena apa? Hak Allahnya dimakan. Nanti kata Allah, kalau yang 100.000 masuk semua, itu sukarela atau terpaksa saya ambil. Iya, kalau diambil oleh Allahnya kamu secara sukarela, tadi kamu akan menjadi mulia. Tapi kalau dipaksa, ya ke rumah sakit. Iya, jalan-jalannya ke rumah sakit. Anak pertama sakit, setelah anak pertama sakit ya sembuh, anak keduanya, habis anak kedua istrinya gitu. Kalau dipaksa iya, jadi kalau dipaksa itu malah lebih besar lagi keluarnya gitu. Nah, beliau mengingatkan, maksudnya yang hak Allahnya ini ya taruh sampai tempat gitu. Nah, adapun ketika amal kita, ibadah kita sudah sampai tempat, masuk ke nomor rekening ya, ya. Nah, kalau sudah masuk ke nomor rekening itu sudah, kita nggak usah diingat-ingat lagi. Artinya tadi saya transfer berapa, nggak usah. Jadi amal dan kebaikan kita itu ketika sudah masuk nomor rekening, itu yang kita bawakan ATM. Artinya bawa ATM itu orang nggak tahu ada saldonya berapa di dalam ATM ini. Artinya ringan gitu, dibawa oleh kitanya tuh ringan gitu. Iya. Jangan amal dan ibadah kita ya Gus ya, jangan kita bawa di punggung. Jangan bawa di punggung tuh artinya ketika kita beramal umpamanya 100 juta. Wah, 100 juta itu kan umpamanya jadi permata gitu kan, ditaruh di sini, beramal lagi, ditaruh lagi di punggung lagi, ditaruh di punggung lagi, semua amal ditaruh di punggung lagi. Ya, jangan dijadikan ya jangan dijadikan ya amal-amal kita ini untuk menghujat Tuhan. Artinya ya Allah, ini amal saya, sini surganya, gitu kan? Nah, nggak seperti itu. Jadi amal kita ya sudah kita rahasiakan saja. Yang tahu cukup kita dengan Allah saja. Nah,
Kalau amal dan ibadah kita, ya, kita bawa di punggung kita lelah nggak menghadapi kehidupan? Lelah. Terus ada harapan dirampok orang nggak kalau kita bawa Ada. permata, bawa intan berlian di punggung? Iya kan? Nah, itu. Nah, yang pertama itu di ditaruh sampai tempat gitu, dipercepat gitu maksudnya. Nah, langkah yang kedua, jangan pernah merasa memiliki. Nah, jangan pernah merasa memiliki ini datangnya dari mana? Ya, datangnya dari mana? Umpama nih, kita baca wamima di sini, baca doa wamima setiap malam minggu, ya. Nah, di doa wamima itu kan ada ya, silahkan kamu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, silahkan. Tapi doanya yang paling penting, yang prioritas ya, yang paling utama doanya silahkan. Tapi jangan kebanyakan. Umpama malam kita minta rizki kepada Allah. Ya Allah, kasih beri saya rizki yang banyak. Umpama ya, malam kan berdoa nih. Udah. Nah, setelah malam berdoa, paginya kerja. Nah, setelah paginya kerja ini, ya, dia dapat dari kerja itu dibayar. Ya, ada yang 100.000, ada yang 150.000. Nah, ketika dia dapat bayaran yang 150.000 itu di sore itu, ya, dia merasa diberi oleh Allah enggak? Nah, kalau memang dia merasa berdoa tadi malamnya meminta kepada Allah, berarti kalau sore dikasih berarti merasa diberi kan? Nah, ketika kita merasa diberi oleh Allah, ya, kan merasa diberi, namanya juga merasa diberi. Berarti milik kita bukan? Bukan. Nah, itu. Artinya ketika kita merasa diberi oleh Allah, berarti kita tidak merasa memiliki. Nah, dengan tidak merasa memiliki ini, Gus, ya, kita mudah berbagi dengan orang lain. Ya, ketika kita tidak merasa memiliki, ya, kita akan mudah bisa berbagi dengan orang lain. Yang sulit untuk berbagi itu karena apa? Karena dia merasa hartanya, uangnya, ya, itu datang dari jerih payahnya, upayanya, kerja kerasnya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nah, karena kita merasa uang ini, ya, hasil dari jerih payah kita, nah, maka kita berat untuk berbagi gitu. Jadi untuk membuang rasa memiliki, berarti bagaimana caranya? Yakini bahwa itu diberi oleh Allah gitu. Langkah yang kedua, ya. Langkah ketiga, hilangkan dirimu. Hilangkan dirimu itu maksudnya ketika kamu berbagi, ya, berbagi bermanfaat untuk orang lain, jangan pernah mengklaim, ya, bahwa uang itu datang dari diri kamu. Maksudnya gitu. Kalau kamu masih hadir, maka Tuhan tiada. Kalau kamu tiada, maka Tuhan akan hadir tuh. Maksudnya hadirkan Tuhan. Hilangkan dirimu dan hadirkan Tuhan. Gitu. Nah, ketika ya, dirimu itu sudah hilang, artinya yang berbagi itu siapa? Nah, baru itu namanya sampai tempat, ya. Seperti yang awal tadi sudah masuk nomor rekening. Nah, itu yang ketiga. Yang keempatnya, langkah keempat, lihatlah di situ ada Tuhanmu. Jadi lihat di situ ada Tuhanmu itu caranya ketika kita berbagi, ya, dermawan, berbagi kemanfaatan dengan siapapun, ya, kita jangan melihat
wajah dari orang yang kita tolong. Jangan melihat wajah dari sisi kemanusiaan. Akan tetapi kita lihat wajah Allahnya. Maksudnya wajah Allah itu maksudnya begini, ya, kita itu diciptakan oleh Allah dari ruh yang sama dengan jasad yang berbeda. Dengan jasad yang berbeda. Ruhnya sama, jasadnya yang berbeda. Nah, kita lihat dari ruhnya itu, kesamaan kita dan mereka itu ya sama, satu sama dan saling terhubung. Nah, ketika yang kita lihat itu wajah fisiknya, ketika kita beri ya, diberi uang, dikasih makan ya. Satu hari umpama dia menghujat kita kecewa nggak? Kecewa. Nah, pasti kita kecewa karena apa yang kita lihat wajah. Iya. Tapi kalau kita melihat wajah Allahnya, Enggak. wajah Allahnya yang kita lihat ketika nanti dia menghujat, kita kecewa nggak? Enggak. Ya nggak ada urusan, karena yang kita tolong itu Allah. Allah yang ada di dalam dirinya. Nah, itu maksudnya ketika kita mampu berbagi dan kita melihat wajah Allah di balik orang yang kita beri, ya, itu berarti kita sudah sampai kepada Allah. Cuman hubungan kita dengan manusia, ya, ya Bos ya, tetap yang harus prioritas, yang paling penting itu hubungan kita dengan Allah dulu. Setelah hubungan kita dengan Allah terjalin mesra, harmonis ya, baru nanti hubungan kita dengan manusia akan menjadi baik. Jadi yang terpenting hubungan kita dengan siapa dulu? Ya dengan Allah dulu. Baru setelah mesra hubungan kita dengan Allah ya, hubungan dengan manusia, hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, hubungan dengan hewan dan hubungan dengan alam semesta ini mesra gitu. Ya. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan mesra, ya, itu kita bisa melihat dari alam semesta ini. Kita belajar dari air. Bagaimana caranya kita bisa belajar dari air? Air itu ya, dia berjalan setiap yang dia lewati, ya, tanah-tanah yang gersang kira-kira menjadi subur nggak? Subur kan? Nah, terus sifat air itu, Gus, selalu berjalan menuju ke tempat yang paling rendah, mengalir. Nah, artinya ketika air ini selalu menuju ke tempat yang lebih rendah, kita belajar dari air, ya, supaya apa? Supaya kita bisa rendah hati, sejuk, ya. Tempat mana saja umpamanya yang kita datangi menjadi subur, gitu kan? Yang tadinya gersang menjadi tumbuh. Nah, setelah air ini mencari jalan ke tempat yang lebih rendah, ya, sekalipun dia dihalangi oleh batu besar, ya, air ini nggak langsung memarahi batu itu, ya, akan tetapi dia tetap mencari jalan terus masuk, ya, mencari ke yang lebih rendah lagi. Nah, iya, begini, ketika umpamanya ada hujan di gurun yang tandus, di turun hujan, ya. Kalau tidak ada ini, Gus, tidak ada apa namanya. Nah, umpama nih di gurun tandus itu kita gali, umpamanya dalamnya 1 meter aja. Ya, kita gali dalamnya 1 meter aja, jangan dalam-dalam lah, umpama. Nah, ketika kita menggali 1 meter di gurun itu, hujan turun semua. Kira-kira yang di tempat lain sudah kering, di tempat kita menggali itu masih ada airnya nggak? Nah, seperti itulah orang-orang yang rendah hati itu, ya, orang yang rendah hati itu akan selalu mendapatkan kesejukan lebih lama, gitu. Karena apa? Didiami airnya lama.
artinya penting banget gitu menjadi orang yang rendah hati itu. Nah, kalau tadi dikasih lubang itu kan semakin rendah kan? Iya. Nah, semakin rendah semakin sejuk. Nah, kita nanti belajar dari air, belajar dari udara, belajar dari tanah. Ya, tanah selalu menumbuhkan, sifatnya tumbuh berkembang, dan banyak ilmu-ilmu umpamanya yang kita lihat dari apa namanya, ilmu alam semesta ini gitu, ilmu-ilmu alam semesta ini. Nah, kita banyak mendapatkan pelajaran dari alam-alam yang ada di sekitar ya. Ada pohon pisang, ada pohon mangga ya, semua di dalamnya itu banyak rahasia-rahasia yang kalau dilakukan oleh manusia ikut mereka, seperti mangga, seperti pisang ya, hidupnya nyaman gitu. Iya, seperti buah mangga, buah pisang tumbuh dengan tanpa suara. Ya kita juga kan kalau kita usaha, kita santai. Artinya nggak pernah, wah kemarin saya dapat umpamanya sekian ratus juta, 10 juta, ya kita santai aja. Toh nanti juga orang tuh ngelihat dia bisa usaha atau tidak. Ya nggak harus dia yang ngomong bahwa saya bisa usaha. Nanti orang lain juga akan tahu gitu. Kita memaksakan orang lain bahwa saya bisa usaha apa segala, kenyataannya kita nggak bisa usaha, ya tetap kelihatan kan. Nah, lebih baik, makanya lebih baik seperti mereka, tumbuh dengan tanpa terdengar begitu. Dah, untuk pertemuan kali ini Gus cukup sekian saja dulu ya. Berarti kita nanti ketemu malam minggu ya, Nick ya. Ketemu malam minggu di Wamima ya berarti ya. Perjumpaan laginya. Oke. Dah cukup sekian saja dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, Mas dikontol nggur.